Nah, kita sudah berhasil mengambil data dari MySQL dengan cara ORM. Nah, sekarang gimana caranya menggunakan cara tradisional? Oke, sekarang kita mau coba dengan cara tradisional. Tadi kan sebelumnya kita pakai ORM, sekarang kita tradisional. Nah, kalau tradisional kita pakai importnya itu connection. Oke, kita jadi nggak pakai models, kita pakai connection. Lalu ini kita copy aja karena nggak jauh beda. Oke, nah ini fungsinya kita kasih nama box index view tradisional gitu ya. Oke, ini kita nggak pakai karena kita nulis perintah SQL-nya. Misalkan SQL sama dengan select in from tabel books, misalkan kita batasin 10 record. Oke. Nah, lalu cara ngedapetinnya pakai perintah connection.cursor. Kita fetch all. Oke, jadi execute SQL yang ada di atas tadi, select bintang from table books. Oke, ininya sama semua. Sekarang kita coba tes. Nah, sekarang kita ke URLs. Ininya kita ganti dulu ke tradisional ya. Oke, karena kan tadi kita bikin view fungsinya adalah tradisional. Oke, kita tes. Yes, keluar, tapi data kolomnya belum keluar. Kenapa? Karena cara manggilnya beda. Kalau pakai connection, kita pakai indeks kolomnya yang kita tulis. Jadi record 1, record 2. Oke, ini. Oke, nah ini keluar udah title sama autornya. Tinggal sisanya. Misal kita coba kita salahin dulu. Ini kalau kita salah indeks kolom ya keluarnya di nggak tepat. Oke, jadi kita simpulkan ada dua cara untuk koneksi ke database, bisa pakai ORM atau tradisional. Nah, ini ada plus dan minusnya ya, jadi kelebihan dan kekurangan. Kalau ORM atau model itu sebenarnya ini yang disarankan karena dia lebih portabilitas, ya, tentang portabilitasnya. Maksudnya gini, kalau kita nanti ganti-ganti database seperti dari MySQL ke Postgre atau yang lainnya, itu kita nggak perlu banyak rubah coding ya, cuman di depan aja nama databasenya apa, jenis databasenya apa, cuma gitu aja ya. Terus juga keamanannya dia lebih tinggi karena udah didesain sama Django-nya sendiri untuk query yang lebih aman. Yang kemudian ada tools untuk migrasi otomatisnya kalau kita menggunakan ORM ini. Kemudian ini nih minusnya, tentu karena kita nggak bisa nulis SQL-nya sendiri, itu jadi kalau SQL-nya rumit, ini bikin modelnya juga cukup rumit juga sih. Oke. Nah, ini juga kadang tidak bisa menggunakan fitur database tertentu. Misalkan ada fitur-fitur dari masing-masing database seperti MySQL punya fitur sendiri, fungsi-fungsi sendiri gitu ya. Itu kadang nggak disupport oleh model. Nah, ini berdasarkan artikel yang saya baca nih kinerja sedikit lebih lambat. Nah, kalau tradisional itu kita bisa kontrol penuh dengan SQL mentahnya.
Kita bisa nulis apapun sesuai dengan bahasa SQL yang ada pada MySQL pada database tertentu tersebut. Jadi termasuk fitur-fiturnya yang nggak ada di database lain itu bisa. Dan kinerja lebih cepat lagi, lebih cepat sebenarnya. Cuman kelemahannya dia tentu tidak portable, keamanan kurang, dan migrasinya juga nggak ada yang otomatis, jadi dia manual. Baiklah, ini kesimpulan dari ORM dan tradisional. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.